Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kita kali ini yaitu tentang kesehatan dan keselamatan kerja. Di sini sebelum kita memulai perkuliahan, di pertemuan kita kali ini untuk yang pertama kali kita harus memahami deskripsi daripada mata kuliah tersebut. Jadi keselamatan dan kesehatan kerja merupakan suatu bidang yang berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan dan kesejahteraan manusia. Karena di situ tadi itu ada kaitannya tentang dasar daripada manajemen proyek, di mana tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi kalau misalkan kita tidak ada keselamatan atau tidak ada kesehatan di dalam proses kerja, kalian pasti tidak akan, ya ibaratnya tenang. Ya, misalkan ketika kita ngomong K3 banyak di proyek-proyek itu ada banyak kematian, banyak yang sakit, bahkan ada yang paling itu tiba-tiba ada yang mendapatkan serangan jantung atau kematian mendadak, yaitu juga tidak menjadi sesuatu yang kita perkirakan, sehingga di situ kita masuk di mata kuliah ini terkait hal itu tadi. Jadi sebagai sarana utama untuk pencegahan kecelakaan, cacat, dan kematian sebagai akibat dari kecelakaan kerja. Nah, sebelum kita masuk ke dalam perkuliahan lebih dalam, kita harus mempelajari dulu apa sih yang kita dapatkan, bagaimana capaian kita dalam mata kuliah keselamatan dan kesehatan kerja. Di sini ada 5, cuman yang kita di pertemuan kita kali ini itu kita di poin yang warna merah, yaitu konsep keselamatan dan kesehatan kerja untuk analisis proyek. Nah, jadi dasar-dasar keterkaitan tentang keselamatan dan kesehatan kerja di dalam proyek kita. Nah, setelah itu kita akan membahas di pokok bahasan. Di dalam pokok bahasan ini itu ada 16 kali pertemuan. Di 16 kali pertemuan itu di minggu pertama, yaitu tentang yang akan kita pelajari sampai dengan minggu 16. Dan di situ itu keterkaitannya ada bagaimana intinya itu bagaimana kita atau kalian itu mempraktekkan atau mendesain sistem manajemen K3, karena di paling akhir yaitu di minggu 9 sampai 15 itu mencakup dari poin 1 minggu pertama sampai dengan minggu ke-7, yang itu keterkaitannya pada bagaimana cara kita mendesain. Karena ketika kita sebagai engineer, khususnya di proyek apapun itu, khususnya di dunia sarjana, itu kita harus aware. Karena kita nggak mungkin kita proyek-proyek yang kecil, yang kecil-kecil aja. Tapi kalau yang kita dengan sekelas sarjana, itu bisa lebih tinggi, dan itu sangat diperlukan. Dan untuk daftar pustaka bisa kalian lihat sendiri, jadi ada poin 1 sampai dengan 5 terkait tentang keselamatan dan kesehatan. Nah, dan di sini kontrak kuliah dan evaluasi penilaian di mata kuliah saya itu dengan waktu perkuliahan Kamis 19.50 dan 21, sampai dengan 21.30. Di sini ada belajar pertemuan di mana ada 1 kali UTS dan 1 kali UAS. Dan untuk evaluasi perkuliahan di sini yaitu untuk kuis tugas sedikit sampai 50%, 40% UTS atau UAS, dan absensi 10%, dan attitude perkuliahan saat dalam mengikuti perkuliahan yaitu 100%. Jadi seperti kejujuran, profesionalitas, ketanggapan, keaktifan di dalam perkuliahan itu juga saya nilai. Jadi bukan hanya dari sisi akademis atau kalian hanya menulis teoritis, tapi di sisi lain juga ada. Nah, sekarang kita masuk ke inti dari perkuliahan kita, yaitu kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, dan di sini ketika kita ngomong fungsi keselamatan dan kesehatan kerja, itu ada kaitannya tentang fungsi. Jadi pentingnya daripada fungsi keselamatan tadi. Misalkan sebagai pedoman, yaitu identifikasi dan penilaian akan adanya resiko dan bahaya. Dan di situ ketika kita tahu adanya K3,
itu kita mengidentifikasi dan menilai bagaimana terjadi apapun itu di dalam proyek kita. Karena ketika kita tahu bahaya dan resikonya, maka kita bisa melakukan pencegahan. Terus lagi memberikan syarat dalam pelaksanaan konstruksi, perencanaan, proses organisasi, desain tempat kerja, dan pelaksanaan. Misalkan terkait ergonomi. Kalau kita ngomong ergonomi itu pasti misalkan kenapa sih kalau kita melihat bor itu bentuknya itu tidak seperti sikunya itu 90 derajat, melainkan lebih dari 90 derajat, yaitu ada kaitannya sama ergonomi. Apa yang paling simpel ketika kalian naik motor, itu kenapa sih kok stangnya nggak lurus? Itu bentuknya kayak ada ya sedikit miring gitu. Kecuali yang motor truck gitu ya, kalau tahu motor truck ya itu sebenarnya aneh gitu kan. Nah, kalau itu pasti juga tidak safety, ya kan? Ya kami bisa cek banyak yang nggak selamat kan ya. Nah, di situ sebagai pedoman untuk memantau kesehatan dan keselamatan para tim kerja. Karena nanti ada namanya PAK atau penyakit akibat kerja. Karena ketika kita ngomong keselamatan dan kesehatan kerja, itu bukan hanya di dalam proyek aja kita selamat, tapi juga kita sehat. Karena di situ ada penyakit akibat kerja, kita harus meninjau. Kadang-kala ketika kita masih di dalam proyek, terus keluar, maksudnya kita masuk dalam proyek sehat, dan ketika kita masuk di dalam proyek kita bekerja tambah banyak penyakit. Nah itu juga diinformasikan. Saran mengenai informasi, edukasi, dan pelatihan, pasti ketika kita tahu pedoman itu tadi, juga menjadikan suatu hal yang sangat dominan. Pedoman untuk desain pengendalian, dan yang terakhir efektif. Jadi dengan adanya ketiga itu kita bisa tahu keefektifan proyek kita. Karena ketika kita tahu ketiga kita itu efektif, maka kalian sebagai pekerja atau bawahan kalian itu juga merasakan safety. Bayangkan kalau misalkan kalian naik motor tanpa helm sama pakai helm. Nah, pasti kalian di situ pasti agak lebih safe di situ. Nah, dan di sini tujuan dari perkuliahan kita itu ada kaitannya tentang 4 hal yang berdasar pada pengawasan yang kita awasi itu tentang manusia, alat kerja dan bahan metode, dan lingkungan kerja aman, dan targetnya pelaksanaan konstruksi tanpa cedera atau tanpa kerugian. Karena ketika kita tahu di sini seperti pelaksanaan konstruksi tanpa cedera atau tanpa kerugian itu memberikan ambil. Karena ketika ada kematian, ketika ada sesuatu yang kita duga, itu kita terdapat suatu biaya atau biaya over, di mana biaya over tadi itu tidak sesuai dengan perencanaan kita. Itu juga menjadi suatu momok bagi kita. Contoh misalkan adanya kecelakaan, ada yang jatuh dan meninggal. Kalau misalkan kita tidak memberikan bantuan BPJS atau santunan, nah itu juga akan memberikan suatu dampak pada proyek kita selanjutnya. Terus di sini ada prinsip ketiga. Prinsip ketiga di sini yaitu tentang setiap pekerjaan bisa dilakukan dengan selamat, di mana harus mengetahui pekerjaan yang dilakukan, langkah dan tahapan, bahayanya, dan cara mengendalikan. Dan kita tahu di sini ketika kita melakukan sesuatu itu selalu ada bahaya. Contoh misalkan kamu paling simpel aja pembersihan lahan atau penggalian. Penggalian mungkin kita bisa lihat simpel, kita tinggal gali aja, tapi itu bisa ada terjadi bahaya. Contoh, saya juga pernah mengalami, jadi saya juga pernah kejatuhan palu kamping karena saya pakai helm, ya di kepala saya selamat. Jadi padahal saya hanya lewat di daerah scaffolding Indonesia. Di situ ada pekerja, saya nggak tahu tiba-tiba palu itu jatuh dan tiba-tiba terpancap di kepala saya. Sorry, helm kepala saya. Kita nggak tahu. Jadi ya bagaimana cara kita sehingga di situ saya ya diberi kesehatan, saya masih hidup sampai sekarang, itu lagi sekarang saya pakai helm. Terus kecelakaan pas ada sebabnya, pasti itu tadi adanya kecerobohan pasti biasanya. Misalkan tadi ternyata saat melakukan pekerjaan tadi pakai palu itu ternyata kurang rapat untuk safety-nya. Jadi hanya disaku aja, jadi pas waktu melangkah dia jatuh. Masih ada sebab dan harus dicegah. Kalau misalkan tidak dicegah ya pasti akan berbahaya. Contoh misalnya saya tidak pakai helm, tidak pakai alat pelindung diri, ya sudah, saya mungkin sudah beda dunia, ya gitu. Itu prinsip dari ketiga. Nah,
Terus kita ngomong kecelakaan. Jadi kita ngomong kecelakaan itu adalah suatu kejadian yang antara lain tidak direncanakan, tidak diinginkan, tidak diduga, terjadi kapan saja, di mana saja, dan menikah sama saja. Dan jadi ibaratnya ketika kita ngomong kecelakaan itu sesuatu yang kita tidak duga. Bahkan ketika kita ngomong tidak duga itu ya tidak terjadi, kita harus menganggap tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa, jadi ya gitu. Jadi contohnya saya nggak tahu itu tiba-tiba paling jatuh gitu. Atau nanti yang paling simpel ketika dia ada di project, kalau nggak salah di Prasewa, itu akibat kesalahan pengangkatan filter. Yes, dua orang jadi korban di situ. Nah, sehingga meninggal di tempat, bahkan sampai dengan project itu dihentikan sementara 2-3 hari oleh teman PU pusat. Itu pun yang masalahnya terjadinya di daerah A, tapi ini di seluruh Jawa. Jadi seperti itu. Nah, jadi kita nggak tahu nah, itu fungsi dari K3 itu seperti itu. Itu turunan dari manajemen resiko. Nah, ketika kita melihat dari sini, itu apa sih yang kita ngomong kecelakaan? Ada namanya pendorong, jadi yang mengakibatkan. Dan di sini yang mengakibatkan itu ada dua. Jadi tindakannya tidak aman atau kondisi tidak aman. Jadi kita bisa melihat dari kedua hal itu, apakah kelakuan kita atau tindakan kita itu mengakibatkan bahaya atau dari kondisi. Contoh seperti gambar ini. Nah, ketika di gambar ini kalian bisa lihat apakah ini termasuk tindakan tidak aman atau kondisi tidak aman. Nah, itu bisa kita cek di kiri. Nah, itu yang kita tinjau. Nah, ketika kita ngomong penyebab kecelakaan itu nanti menjadi 3 pada umumnya. Yaitu yang pertama tindakan tidak aman. Kondisi tidak aman atau takdir. Takdirnya cuma 2%, ya kan? Yang tahu hanya Tuhan. Nah, di sini ada tindakan tidak aman, ada tidak mengikuti prosedur kerja. Jadi misalkan di situ kamu cara melakukan pemasangan di ketinggian, tidak mengikuti peraturan keselamatan kerja, sambil gurau, dan yang paling penting tidak menggunakan APD. Contoh misalnya di ketinggian kamu nggak pakai harness, ya udah jatuh, ya salam, itu aja. Tapi kalau kamu menggunakan APD, mungkin kamu sedikit bisa terselamatkan. Nah, terus kondisi tidak aman. Kondisi tidak aman jadi lingkungannya, jadi bukan manusia ini, tapi kondisi tempat kita bekerja. Misalkan penjagaan kurang, kondisi tempat kerja yang berdebu, bahkan sampai dengan lantai kerja yang licin, atau katakanlah ada bau. Paling simpel aja, misalkan ada penggalian. Ketika ada penggalian, itu jalan yang becek, itu juga bisa terjadi bahaya, misalnya kita terpleset. Nah, itu juga yang paling simpel. Kita pas saat penggalian, di sampingnya itu ada tulang retaining wall, udah terpleset, jerat, ya, nolak, bapak ini. Itu juga bisa menjadi problem di situ. Atau yang terakhir takdir. Takdir itu bisa kita tidak tahu, makanya di sini hanya 2%. Tapi yang paling krusial di sini yaitu yang 88%. Jadi kita, yaitu tindakan tidak aman. Bahkan setiap perusahaan itu bahkan ada yang namanya safety induction, safety patrol, itu fungsinya untuk menjaga kita. Nah, sekarang di sini tunjukkan dan sebutkan bahaya apa saja. Oke. Ketika kamu melihat dari kolom A, 1, 2, 3, B, A, B, C, gitu. Nah, oke. Saya kasih pertanyaan untuk Ahmad Yusuf. Nah, Ahmad Yusuf. Iya, Pak. Nah, di sini ada tunjukkan dan sebutkan bahaya apa saja yang terjadi ketika kita melihat dari B2 atau kondisi yang tengah sini. B2. Itu bisa terjadi oleh lancar keren karena di bawahnya, lalu meropor juga, Pak. Oke, terus banyak di sini. Lalu saat menaiki tangga tidak menggunakan alat pengaman yang dapat mengakibatkan terjatuh. Oke, terima kasih. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita di sini bisa melihat bahaya apa aja ketika kita melakukan. Padahal kita melihatnya simpel. Contoh nih,
kita ngomong ke B1. Ketika kita B1 itu bisa kita lihat bahwa mereka ada orang yang naik tangga di scaffolding itu. Nah, apakah itu bisa jadi payung kita? Contoh ada tindakan tidak aman di situ, misalkan di sini ada dia tangan kiri membuat uluk yang mulutnya pakai obeng, terus di bawahnya itu ada listrik. Nah, di situ ada tangga. Otomatis kalau misalkan tangga kan nggak mungkin dari kayu. Biasanya aluminium atau logam yang bisa menghantarkan listrik. Nah, itu juga bisa mengakibatkan bahaya di situ. Apalagi ketika kita melihat situ juga kalau kita melihat dari atasnya itu dari C1 itu bisa kita lihat bahwa ada yang sedang bekerja sedang bergurau atau berbicara dengan lawannya, ya kan? Lawan bicaranya dan tidak memperhatikan di situ ada dia sedang memotong triplek atau multiplek yang di bawahnya ada teman kerjanya di situ. Nah, itu juga ada menunjukkan suatu bahaya apa aja ketika kita ngomong seperti ini. Nah, terus ketika kita ngomong penyebab kecelakaan di sini, itu mengacu pada teori domino. Nah, teori domino itu ibaratnya seperti kalian bermain domino. Ketika kalian jatuh dari A, itu bisa merembet ke lainnya. Dan di sini itu ada kaitannya. Misalkan dasar dari penyebab kecelakaan itu ibaratnya dari kita kurangnya pengawasan. Ketika kurangnya pengawasan itu bisa mengakibatkan ada dari faktor-faktor yang pribadi sampai dengan tindakan dalam kondisi tidak standar, menyebabkan insiden, cedera, bahkan sampai dampak ke biaya. Dan di sini itu dari penyebab itu tadi. Jadi semakin di sini bisa kalian lihat bahwa di sini ada bola ya, bola itu semakin ada nyentuh ke kanan maka dia akan berangkat ke lainnya. Itu yang dimaksud teori domino. Nah, jadi dasarnya dari kurangnya pengawasan itu tadi. Nah, di sini itu bisa dilihat dari ini tadi dengan adanya K3 dan pentingnya konsep K3 itu juga bisa membentengi ketika terjadi kecelakaan. Karena ketika kecelakaan dengan adanya program K3 itu tidak mengakibatkan keenam hal ini tadi. Contoh, misalkan terpleset, ya kan? Ketika terpleset, oke, kalau misalkan kita terpleset saja tidak dipermasalahkan. Tapi kan kalau misalkan terjadi keseliu, pekerja tidak bekerja, dan lain-lain. Apalagi misalkan ketika pemotongan asbes, jika tidak si pekerja tidak menggunakan pelindung hidung ya atau masker sehingga itu bisa masuk ke paru-paru, bisa mengakibatkan asbestosis, gitu kan. Nah, kalau misalkan dia tidak bekerja di situ, jika dia kena, tapi karena dia bekerja dan dia melakukan pekerjaan itu, dia juga terkena. Jadi ibaratnya itu dengan adanya konsep K3, khususnya di program K3 ini berfungsi sebagai melindungi dari penyebab kecelakaan. Apakah ada yang ditanyakan dalam konsep pendahuluan keselamatan dan kesehatan kerja? Belum ada lagi. Ya, Michelle? Silakan. Ada yang tanyakan? Izin bertanya, Pak. Oke, Farida, silakan. Biasanya di proyek-proyek seperti proyek residensial atau komersial yang kecil-kecil seperti kayak pembangunan ruko dan sebagainya, itu biasanya kan pekerjanya itu polosan, Pak. Maksudnya nggak terlihat memakai properti K3 gitulah. Nah, sebenarnya apa ada ketentuan skala proyek yang harus menerapkan K3 ini, Pak? Oke, pertanyaan cukup baik. Nah,
terkait dengan itu tadi, itu ada di peraturan Menteri tahun 2012. Jadi tentang sistem manajemen K3. Di sistem manajemen K3 itu ada batasan. Jadi kapan sih kita menggunakan tenaga ahli atau kapan kita memerlukan K3. Nah, namun ketika kita ngomong K3 itu sendiri itu sifatnya sebagai pencegahan. Jadi kita tidak bisa ngomong bahwa itu selalu terjadi, enggak. Jadi ada namanya analisis K3. Di analisis K3 itu kita bisa menggunakan kualitatif, kuantitatif. Jadi di situ bisa kita cek bahwa dari pekerjaan apa aja itu menimbulkan bahaya, itu kita nilai, kita analisis. Nah, di situ kita menemukan katakanlah 30 bahaya. Nah, di situ kita ranking. Jadi kita ranking yang peringkat 1 sampai 10 saja. Jadi yang sering terjadi dominan dan harus wajib atau perlu dilakukan pencegahan. Nah, sehingga di situ, ternyata hanya poin 1 sampai 10 saja. Karena ketika kita ngomong K3 dengan pencegahan, itu kita ngomong ke biaya, itu tidak sebesar pada proses konstruksi. Jadi kalau konstruksi kan besar, tapi kalau K3 itu hanya berapa persen. Dan itu juga sedikit, hanya sedikit dikarenakan pencapaian di dalam suatu proyek yang K3 itu sifatnya substansi. Jadi seperti itu. Jadi kapan sih kita memulai, itu sudah ada di Permenaker di tahun 2012. Jadi tentang K3 itu tadi, baik dari kapan kita menggunakan, baik ada perlunya tenaga ahli, terus yang dikhususkan itu apa. Jadi semuanya hal tersebut itu mengacu pada sistem manajemen K3. Gitu. Oke, dapat dipahami Khadijah? Iya, Pak Fahmi. Terima kasih, Pak. Oke, untuk yang lain? Mungkin Nur Kartika, ada yang ditanyakan terkait K3? Belum ada, Pak. Oke. Mas Sem, ada yang ditanyakan? Untuk saat ini masih jelas, Pak. Oke. Oke, jadi sekian pertemuan kita kali ini. Ini adalah suatu mata kuliah dasar di K3. Jadi konsep dari keselamatan dan kesehatan kerja, di mana ini adalah suatu mata kuliah turunan dari manajemen risiko. Intinya juga sama kalau risiko itu sifatnya global, baik dari segi finansial, administrasi, dan lain-lain. Sedangkan kalau kita berfokus pada kesehatan dan keselamatan kerja, atau keselamatan dan kesehatan kerja, itu juga sama. Jadi kita tidak tahu apa yang terjadi, kita hanya bersifat memberi pencegahan. Bahkan di suatu proyek itu bahkan ada kamu tidak boleh masuk ke area proyek tersebut, itu harus melakukan safety induction. Di safety induction itu kamu harus melakukan pelatihan, sertifikasi singkat atau workshop singkat. Ketika itu juga kamu baru diperbolehkan masuk di dalam area pekerjaan tersebut. Nah, itu contohnya ada di perusahaan di Surabaya Utara, di dekatnya Tanjung Perak. Itu kita tidak boleh masuk kalau kita belum melakukan safety induction. Nah, atau lagi kalau misalkan kita pentingnya K3 itu juga sebagai pedoman, di mana pedoman itu dasar ketika kita tahu suatu pekerjaan atau suatu bahaya, itu juga harus kita cegah untuk menanggulangi daripada hal yang tidak kita duga. Contoh, misalkan di proyek itu pernah terjadi misalkan longsor. Nah itu kan kalau kita ngomong longsor,
itu juga berbahaya. Kalau misalkan ada orang di bawahnya, ya kan, itu juga menimbulkan misalkan kematian. Apakah kematian itu bisa berhenti dalam arti memperhatikan proyek kamu? Bisa. Contohnya juga pernah terjadi 3-4 tahun lalu di proyek Transjawa. Proyek terjadi di Mina, tapi seluruh proyek di Jawa itu di stop. Nah, kalau misalkan satu area itu ada 10 pekerja atau 100 pekerja dalamnya besar dan membayar karyawannya atau tukang buruhnya katakanlah 100.000 per orang. Nah, itu dengan 110 juta per hari. Kalau di stop 2 hari, otomatis 20 juta. 20 juta itu satu proyek. Nah, apakah proyek Transjawa itu hanya satu proyek? Tidak. Banyak dilakukan konsorsium, joint operation, sehingga dilakukan pekerjaan yang berbeda-beda dengan orang yang berbeda-beda. Nanti digabungkan menjadi satu. Sehingga itu ya katakanlah lebih dari 10. Nah, berapa itu per hari? Itu kalau misalnya kita ngomong biaya. Nah, ngomong keterlambatan, ketika kita ngomong proyek, ada namanya kontrak. Kontrak itu ada kaitannya daripada batas waktu kita selesai. Kalau terlambat dan juga akan berdampak pada proyek kita, baik dari perizinannya dan lain-lain. Dan itu fungsi dari K3. Jadi pentingnya konsep K3 atau pedoman K3 itu untuk melindungi dari kecelakaan yang tidak kita tidak. Oke, cukup sekian untuk pertemuan kita kali ini. Itu sedikit resume yang saya lakukan. Terima kasih. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore Pak. Salam. Terima kasih, Pak.